Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ke-6 Ekonomi Teknik. Saya akan menyampaikan materi tentang rate of return, yaitu nanti ada pengertian rate of return, kemudian langkah-langkah perhitungan dari rate of return atau IRR, kemudian perhitungan rate of return berdasarkan present worth, dan perhitungan rate of return berdasarkan annual worth. Jadi ini masih teknik untuk menghitung rate of return-nya ya, belum penggunaannya. Pada pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan penggunaan rate of return yang digunakan untuk pemilihan alternatif. Jadi metode berikutnya untuk pemilihan alternatif. Tapi yang sekarang ini masih teknik perhitungannya. Baik, tentang rate of return. Pada pembahasan sebelumnya, ya sebelum ini, Anda kan sudah bisa menghitung nilai ekivalensi dari suatu nilai uang ya pada waktu tertentu. Ya, bisa dengan present worth, annual worth ya. Nah, pada perhitungan-perhitungan sebelumnya itu kan selalu suku bunganya atau I itu selalu ditentukan terlebih dulu. Jadi diketahui ya I-nya itu. Pada suku bunga tertentu kita bisa menghitung nilai ekivalensi dari suatu arus dana. Nah, yang sebelumnya itu kan sudah belajar tentang present worth, annual worth gitu ya. Nah, masalahnya dari perhitungan-perhitungan seperti itu, ya, apakah suku bunga yang kita gunakan dalam perhitungan itu sesuai dengan suku bunga pasaran yang berlaku? Itu kan perhitungannya kan pada waktu saat ini ya, padahal arus dananya itu waktu yang akan datang. Nah, ya. Jadi paham ya, ekonomi teknik itu selalu awalnya berangkatnya dari saat ini, saat ke nol, saat ini. Nah, apakah suku bunga pasaran sebesar itu? Nah, istilah suku bunga pasaran itu disebut dengan MARR, Minimum Attractive Rate of Return. Kemudian dikembangkan, Anda tahu kan, dengan suku bunga yang berubah, maka nilai ekivalensi pasti berubah. Nah, kalau nilai ekivalensi berubah, bagaimana kesimpulannya? Nah, gitu kan, bisa berubah. Nah, ya. Jadi permasalahannya ini berkembang lagi. Bagaimana kalau suku bunga pasaran kurang atau lebih dari suku bunga yang ditentukan tersebut? Ya, itu jadi masalah itu nanti. Sehingga dikembangkan lagi pertanyaannya. Akhirnya, berapakah batas tingkat suku bunga dari suatu investasi dengan arus dana yang diperkirakan tersebut sehingga menghasilkan keuntungan? Jadi, nanti Anda akan tahu ya bahwa ada batasnya tingkat suku bunga itu sehingga arus dana yang kita tinjau, yang kita hitung itu menghasilkan keuntungan. Itu nanti ada caranya. Contoh, perhatikan ini arus dana ini ya. Ini konteksnya investasi ya. Tahun sekarang, ini tahun ke-0, ini keluar modal 100 juta atau modalnya 100 juta. Diperkirakan, diprediksi setiap tahun selama 10 tahun itu penghasilannya itu 20 juta per tahun. Ya. Mulai dari tahun 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tahun ke-10. 20 juta per tahun. Nah, kalau Anda mengabaikan suku bunga, ya, coba Anda hitung ini, modalnya 100 juta. Kalau tiap tahun mendapat penghasilan 20 juta selama 10 tahun, lebih banyak mana penghasilan dengan uang yang keluar modal? Ya pasti lebih banyak penghasilan kan, 20 juta kali 10, 200 juta. Modalnya 100 juta. Itu kalau tanpa suku bunga. Ya. Ya, kalau tanpa suku bunga ya seperti itu ya. Tetapi coba Anda hitung. Kalau dengan menggunakan suku bunga, misalnya 10%, misalnya 15%, 20%, 5% gitu ya. Apakah kalau dihitung ke nilai sekarangnya, apakah investasi ini menguntungkan? Nah, pertanyaannya jadi berkembang. Pada suku bunga berapa investasi ini menguntungkan? Nah, gitu ya. Jadi
Kalau tanpa suku bunga ya ini kelihatannya menguntungkan, tapi belum tentu loh kalau dikenakan suku bunga tertentu. Ya harus dihitung. Jadi belum bisa diketahui jawabannya, harus dihitung. Ya. Nah, jadi pengertian rate of return, rate itu tingkat ya, tingkat pengembalian, return pengembalian, atau lebih tepatnya tingkat suku bunga pengembalian. Tingkat suku bunga pengembalian, rate of return, adalah tingkat suku bunga di mana nilai sekarang, nah, present worth ya, ini nilai sekarang, atau boleh juga nilai tiap tahun, ini annual worth, jadi boleh nilai sekarang, boleh nilai tiap tahun ya. Nah, itu dari arus dana neto sama dengan 0. Perhatikan ya, ini kata-kata kuncinya. Ya. Rate of return itu tingkat suku bunga, itu dulu. Tingkat suku bunga yang bagaimana? Kalau dihitung nilai sekarang, ekivalennya, atau nilai tiap tahun, ini cara menghitungnya. Dari arus dana neto, syaratnya harus arus dana neto. Apa arus dana neto itu apa? Arus dana neto itu adalah setiap satuan waktu ini hanya ada satu arus dana, nggak boleh. Kalau ini misalkan ada yang 20 ke atas, ada yang ke bawah 10, nggak boleh. Itu bukan neto itu ya. Neto itu artinya satu tahun ini satu nilai. Tapi tidak harus datar begini ya, tidak. Ya boleh lebih, nggak karu-karuan boleh. Ya. Jadi arus dana neto itu satu tahun, satu satuan waktu ini, ya, ini diwakili oleh satu nilai arus dana. Ya. Kalau nggak ada nilainya boleh, yang nggak boleh itu kalau ada lebih dari satu nilai, gitu ya. Misalnya 20, terus ini ada lagi 40, ya di total aja. Kenapa kok repot-repot amat? Ada Pak, kalau ada 20, kemudian ada pengeluaran 15, ya total aja. Jangan repot-repot ya. Jadi satu nilai pada setiap satuan waktu ini. Satu nilai. Itu namanya arus dana neto. Nah, ulangi lagi ya. Rate of return adalah tingkat suku bunga di mana nilai sekarang, ini cara menghitungnya, present worth, atau nilai tiap tahun itu annual worth, caranya. Dari arus dana neto ini ya, yang nanti arus dananya harus dinetokan. Sama dengan 0. Sama dengan 0 itu apa? Kalau present worth-nya sama dengan 0 itu apa? Ya berarti tidak untung, tidak rugi, gitu loh ya. Jadi tingkat suku bunga sehingga, ya, kalau dihitung nilai ekivalennya, baik present worth atau annual worth itu tidak untung, tidak rugi. Nah, gitu ya. Itu pengertiannya begitu. Rate of return itu suku bunga di mana kalau dihitung nilai ekivalennya, pakai present worth boleh, pakai annual worth boleh, itu tidak untung, tidak rugi. Sama dengan 0. Gitu ya. Ini hati-hati ya. Ini sama dengan 0. Ini penting sekali ini. Ini penting sekali. Istilah lain dari rate of return ya, ini biasanya di buku-buku ya, ada yang menyingkat RR. Yang paling banyak itu ini istilah lainnya itu internal rate of return, IRR. Ini yang paling banyak ini. Ada juga yang mengatakan return on investment, ROI ya. Kita gunakan yang paling banyak aja ya istilahnya itu internal rate of return, IRR. Notasinya atau simbolnya adalah I bintang ya. Itu dinamakan I bintang gitu aja ya. Kalau I saja itu ya tingkat bunga atau suku bunga ya. Kalau I bintang itu IRR. IRR apa tadi? IRR adalah nilai ekivalen sekarang atau nilai ekivalen tiap tahun dari suatu arus dana neto itu sama dengan 0. Tidak untung, tidak rugi. Gitu ya. Bolak-balik loh ya ini. Sama dengan 0 ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya, tadi sudah disebutkan ya, berdasarkan konsep present worth boleh, annual worth boleh. Pilih salah satu yang paling gampang. Ya. Ini persamaannya. Tadi apa tadi? Present worth penerimaan sama dengan present worth pengeluaran. Loh, kok begitu? Iya kan tidak untung, tidak rugi. Ya, tidak untung, tidak rugi ya sama dengan 0. Atau ini ya yang paling gampang. Present worth revenue, penerimaan, dikurangi present worth pengeluaran, expenses, sama dengan 0. PWR dikurangi PWE sama dengan 0. Ini tidak untung, tidak rugi. Harus wajib dituliskan sama dengan 0. Barang siapa tidak menuliskan, dari awal langsung coret-coret, salah. Konsepnya itu kan sama dengan 0.
Nah, ini harus ditulis ini, dalam persamaan harus ditulis. Nah, ini loh ya artinya ini. Itu kalau pakai cara present word. Kalau pakai cara annual word, ya hampir sama ya. A penerimaan sama dengan A pengeluaran atau AW boleh ya, annual word penerimaan sama dengan annual word pengeluaran. Nah, terus ini yang paling gampang diingat-ingat ya. AWR atau AR revenue ini penerimaan dikurangi A expenses biaya-biaya sama dengan 0. Wajib ditulis sama dengan 0. Kemudian dicari I bintang yang memenuhi persamaan tersebut dengan cara coba-coba. Ini satu-satunya cara, nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Tapi nanti saya beri cara yang memudahkan ya. Nah, terus nanti Anda cek. Karena selama ini kalau coba-coba murni itu terlalu lama ya. Kan sekarang kan sudah era aplikasi ya, IT. Ya, Anda manfaatkan lah itu. Tapi tekniknya, ilmunya itu tetap dipakai. Cuma caranya dipercepat gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Catatan yang sangat penting tapi tidak saya bahas sekarang ya. Dilihat dulu aja. I bintang itu akan positif ya, akan mendapatkan nilai yang positif jika nah ini ya penerimaan dikurangi pengeluaran lebih besar dari 0. Nanti ya saya jelaskan ini. Ini dulu. Apa sih artinya I bintang positif itu? Suku bunga. Apa sih ada suku bunga yang negatif? Nggak ada kan? Ya. Jadi yang normal itu ya kalau Anda menghitung, yang normal itu I bintang ya pasti harus positif. Pasti. Nah kalau negatif, ya itu bukan suku bunga. Oh, malah negatif itu bagaimana? Ya nggak ada. Masa bank memberikan suku bunga negatif? Ya. Ini nanti dilihat aja dulu. Jika I bintang lebih dari I, maka investasi menguntungkan. Jika I bintang kurang dari I, maka investasi ini rugi. Nanti dulu aja. Ini catatan. Langkah-langkahnya cepat saja ya. Nanti saya tunjukkan dengan contoh mudah sekali. Ini cepat aja ini. Yang pertama Anda harus ngecek dulu apakah nanti didapatkan hasil perhitungan yang positif gitu dulu. Lah kalau nggak positif nggak usah dihitung, ngapain ya? Ngapain? Harus dicek dulu apakah arus dana penerimaan dikurangi pengeluaran itu netonya lebih dari 0. Jika iya, ya berarti apa artinya? Pasti dapat hasil yang positif I bintangnya. Lanjutkan berikutnya. Jika tidak, stop berhenti. Bahasanya begini, tidak akan mendapatkan suku bunga IRR yang positif atau tidak akan didapatkan hasil IRR gitu aja ya. Ya, jadi ini dicek dulu nanti sebentar lagi. Buat persamaan ini ya, ini wajib sama dengan 0. PWR dikurangi PWE sama dengan 0. Atau ini kalau pakai present word, kalau pakai annual word juga boleh. AR dikurangi AE sama dengan 0. Pilih salah satu, nggak usah dua-duanya. Nah, langkah ketiga ini lakukan langkah coba-coba ya. Nah, ini nanti aja detailnya. Intinya, lakukan langkah coba-coba dengan memasukkan harga I1 dan I2. Nanti akan ketemu PW1, PW2, terus nanti dilakukan interpolasi. Ya, gitu ya. Nah, langkah 3, 4 ini ikuti contohnya ya. Nah, langkah 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5 ikuti contoh nanti. Ya, ini nanti saya jelaskan nanti. Nah, yang pertama, perhitungan rate of return berdasarkan present word. Yang pertama present word dulu ya. Ya. Tujuannya mencari suku bunga rate of return atau I bintang yang menyebabkan PW penerimaan revenue sama dengan PW pengeluaran expenses. Sehingga PWR dikurangi PWE kan sama dengan 0, tidak untung tidak rugi gitu loh ya. Berapa suku bunganya? Nah, ini tujuannya mencari suku bunga itu yang tidak untung tidak rugi. Jadi kebalikan dari mencari nilai present worth dengan I yang diketahui, yang seperti sebelumnya ya. Sebelum contoh, saya tanya yang ini, nah ini. Ini apa kira-kira bisa didapatkan I bintang positif
I bintang akan positif jika penerimaan dikurangi pengeluaran lebih dari 0. Sekarang kita balik lagi ke sini. Apakah arus dana ini akan bisa dihitung I bintangnya yang positif, yang normal? Gitu ya. Kita lihat, total penerimaan berapa ini? 20 kali 10, 200 juta ya. Penerimaannya 200 juta. Pengeluarannya 100 juta. Lebih besar mana penerimaan dan pengeluaran? Ya lebih besar penerimaan dong. Penerimaan dikurangi pengeluaran lebih besar dari 0. Ini pasti akan didapatkan I bintang yang positif. Ya, gitu ya. Sekarang kalau saya balik ya, misalnya ya, ini nilainya 200 juta modalnya. Sementara penghasilan per tahun selama 10 tahun itu 10 juta. Ya, 200 juta modal 10 juta. Apa kira-kira yang ada di benak Anda? Modalnya 200 juta, penerimaan totalnya kalau dikalikan ya 10 kali 10 100. Lebih besar mana modal sama modal sama penghasilan? 200 sama 100 lebih besar modal. Apa artinya? Rugi. Terus saya tanya, kalau Anda sudah tahu dari awal itu rugi, berapa suku bunga tidak untung tidak rugi? Gitu. Berapa ya, dicari sampai puyeng. Sampai Anda mendem ya, sampai pingsan ya nggak akan ketemu. Pak, ini jawabannya gampang. Pak, ini kan pasti rugi, ngapain harus dicari suku bunga? Untung rugi, tidak untung tidak rugi. Pasti rugi Pak ini Pak. Loh kok bisa? Lah modalnya 200. Total penerimaannya 100. Pasti rugi toh. Lah kok dicari tidak untung tidak rugi itu logika dari mana? Itu ya, jadi dicek dulu. Dicek dulu apakah penerimaan totalnya itu lebih besar dari pengeluaran. Kalau total penerimaan lebih besar dari total pengeluaran, maka ya, pasti ada I bintang. Ya, lah kalau jelas rugi, ya penerimaannya kurang dari pengeluaran, itu kesimpulan apa? Nggak usah pakai suku bunga aja, itu sudah pasti rugi, Pak. Nggak usah dihitung, stop. Ini rugi loh, gitu loh ya. Nggak usah dihitung, ya pasti rugi ya. Itu mahasiswa itu logikanya mbok ya yang tajam gitu loh ya. Ya gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Nih, coba perhatikan. Sebelum ngitung, dicek dulu ya. Jangan gerusa-gerusu. Jangan langsung dihitung. Ini pengeluarannya 1000. Kemudian ada penerimaan 500 sama 1500. Totalnya berapa? 2000. Wong pakai nggak usah ditotal aja, 1500 dibanding 1000 besar mana? Besar penerimaan ya. Jadi kalau besar penerimaan ya pasti bisa dihitung gitu loh ya. Pasti bisa dihitung. Nah, kalau misalnya ini besar pengeluaran, ini misalnya berapa ini? 5000. Nggak usah dihitung, langsung jawab ini pasti rugi, tidak akan diperoleh I bintang gitu loh. Ya, gitu ya. Untuk pengeluaran dulu, kita hitung present worth ya. 1000, langsung ini sudah present worth ini. Kemudian penerimaannya. Ini ada 500 di tahun ketiga, berarti 500 kali P per F ya. Terus dipakai I bintang, jangan pakai I ya. Karena kan ini kan belum tahu. Jadi notasinya itu pakai I bintang, waktunya 3. Ditambah dengan ini tambah ya, 1500 di sebelah kanan dihitung ke P, berarti ini F ya, sebelah kanan F, 1500 kali P per F, I bintang, waktunya 5, pakai I bintang loh ya. Terus, nah kalau Anda menuliskan nanti di jawaban, cukup langsung di sini saja, langsung aja ya. Jadi PWR min PWE sama dengan 0 gitu ya. Tapi ini langsung aja ditulis, nggak usah ditulis ini ya. Nah, mulai dari sini. 500 kali P per F dijadikan P ya. Nah, ini F, 500 ini F kali P per F, I bintang waktunya 3. Ini. Ditambah, ini positif ya, 1500 kali P per F, sebelah kanan ya ini F, dijadikan P kali P per F, I bintang waktunya 5. Ya. Nah, ini 5 kurangi 0 ya. Terus, masih ada ini, dikurangi, ini kan ke bawah ini. Dikurangi 1000, ini sudah ada di P, nggak usah dikalikan apa-apa. Sama dengan 0, wajib ditulis. Wajib ditulis, ya.
Ya. Udah? Terus, nah, tahap 1 ini kalau manual ya, hitung-hitungannya manual, Anda harus coba-coba. Nah, coba masukkan I1 misalnya 15%. Masukkan ke persamaan tadi. Ini dimasukkan 15%, 15%, terus dicari di tabel bunga. Nah, sudah dikalikan ya. Ini ya. Ketemunya 74, sekian. Masukkan satu lagi I yang berbeda. Ya. Satu lagi I yang berbeda. 20% misalnya. Masuk ke persamaan tadi. Ya. Ini I-nya 20%, 20%. Min 1000 ini ya. Cari di tabel bunga. Ketemunya minus 107, sekian. Berapa I agar, nah sekarang pertanyaan, berapa sih I agar ini sama dengan 0, persamaan ini sama dengan 0 gitu kan? Nah ini loh. Berapa I agar persamaan itu sama dengan 0? Kita pakai cara interpolasi ya. Nah, ada suku bunga 15%, itu nilai present worth-nya 74,5 sekian. Ini present worth loh ya, ini cara present worth ini. Nah, untuk 15%, nilai present worth-nya 74,5 sekian. Untuk I 20%, nilai present worth-nya minus 107 sekian. Kita tarik garis lurus, gini. Terus titik potongnya itu apa ini? Ini 15%, ini 20%. Berarti kalau pas di sini, ini kan artinya nilai present worth-nya kan 0 ini. Ini kan minus, ini kan positif. Kalau di sini, ya 0. Nah, pertanyaannya, pada saat present worth 0 ini, berapa sih I? Gitu kan? Oh, paham ya? Berapa I agar present worth-nya ini 0? Oh, ini artinya. Berarti kita harus cari delta I. Ya, mulai dari 15% ini. Tahu caranya? Ya gampang, segitiga sebangun ya. Nah, caranya delta I sama dengan 74,5 sekian itu dikurangi 0 ini ya. Ini dikurangi ini gitu ya. Ini. Per ya, 74,5 sekian itu minnya ini tetap dihitung ya. Tetap diikutkan. 74, sekian min ini ya. Jadi ini sebenarnya jumlah dari ini loh. Segitiga yang besar. Ulangi lagi. 74, sekian, ini segitiga kecil ini, delta I kan kita menghitung delta I ya. Ini dikurangi 0, ini kan 0 ini. Per 74, ini, min ini, ya. Kali 20% dikurangi 15%. Ini segitiga yang besar ini. Kalau digambarkan jadi segitiga besar ini. Terus dihitung. Ketemunya delta I-nya 2,04%. Jadi, I-nya berapa ini? Ya, 15 ditambah delta I kan? 17,04. Tapi, nah, ini ada tahap kedua. Ini belum selesai. Kenapa? Ini rentangnya, gap-nya apa ini? Range-nya itu terlalu besar. 15 sama 20% itu besar sekali 5%. Ya. Perhitungan baru berhenti jika selisih I-nya ini hanya 1%. Semakin, Pak, boleh nggak kurang dari 1%? Boleh, sangat boleh. Lebih dari 1%, jangan. Nggak akurat nanti ya. Ingat prinsip metode numerik. Ya. Semakin kecil rentangnya, semakin kecil intervalnya, semakin akurat hasilnya. Ya, kita batasi ya. Ya, sudahlah. Maksimum selisihnya itu 1% maksimum. Jangan lebih ya. Nah, kita ulangi lagi tahap 2. Nah, sekarang pengulangannya bagaimana tahap 2? Kita sudah dapat nilai I ini 17,04 ya. Itu ambil aja nilai bulatnya saja 17%. Itu kira-kira ya. Kurang lebih gitu ya bahasanya. Paling sekitar 17% gitu. Paling sekitar 17%. Oke. Kita masukkan ya 17% dalam persamaan. Ini. Nah. Terus dihitung
cari di tabel bunga, ketemunya minus 3,6 sekian. Ya. Kemudian I2, nah gimana I2? Nah, kita lihat kecenderungannya. Kita lihat kecenderungan dari grafik ini. Coba perhatikan, yang sebelah kanan itu cenderung turun, negatif. Berarti kalau sebelah kiri itu naik. Nah, interpolasi yang baik itu kalau didapatkan nilai positif dan nilai negatif. Jangan negatif semua, jangan positif semua. Ya. Nah, begini nggak baik. Atau negatif semua nggak baik. Yang baik itu ada positif, ada negatif. Kalau 17% itu negatif, berarti kita mengambil I sebelah kirinya atau sebelah kanannya supaya mendapatkan hasil positif. Ya pasti sebelah kiri lah ya, supaya positif. Nah, berarti 17% tadi itu dapat hasil yang negatif, kita ambil yang 16% sebelah kirinya. Kenapa? Supaya hasilnya positif. Ya, gini ya, supaya positif. Nah, kita masukkan 16% ya dalam persamaan ini. Nah, terus kita cari lagi interpolasinya ya. Nah, seperti gambar tadi. Gambarnya sama ya. Ini 16% berapa tadi? 34, sekian. 17% tadi min 3, sekian. 17 ini 16, 17 ya. Min 3, sekian ini 34, sekian. Terus interpolasi ya. Delta I sama dengan 34 yang tadi yang positif ya. Min 0 per 34 min ini ya. Minnya tetap dipakai ya. Kali 17 dikurangi 16, 1%. Sama dengan 0,9044. Jadi, berapa I-nya? Ternyata I-nya ketemunya yang tadi 16 ya, yang ini tadi. Ini 16 sama 17 nih. Ya, jadi I ketemunya 16 ditambah delta I. 16,9044%. Ya, ini lebih akurat dibanding 17, sekian tadi. Kenapa lebih akurat? Iya, karena intervalnya 1% tok. Ya, 1% tok. Ini yang paling akurat. Sudah, berhenti sampai di sini saja boleh. Ya, boleh. Kalau mau dilanjutkan lagi ya bisa. Pak, ini kan belum akurat. Nah, pakai berapa? Selisih setengah. Ya boleh. Tapi ya makin lama makin nggak selesai-selesai hitungannya gitu ya. Oke, kita berhentikan sampai di sini ya. Jadi I bintang jawaban terakhirnya adalah 16,9044%. Apa ini artinya? Artinya pada suku bunga I bintang sekian 16,9044 ini, maka arus dana ini menghasilkan nilai present worth tidak untung tidak rugi. Nah, gitu loh ya. Itu cara menghitung I bintang atau IRR. Contoh kedua, ya, ada arus dana seperti ini. Apakah total penerimaan lebih besar dari pengeluaran? Ya jelas, ya gampang ya. 7.000 di sini, ini 5.000 ya pasti lebih besar lah ya. Nggak usah dijawab lagi ya. Oke, lanjutkan. Misalnya penerimaannya kurang dari pengeluaran totalnya, nggak usah dilanjutkan. Ini pasti rugi Pak. Nggak ada I bintang, gitu ya. Nah ini ya angkanya aja sudah kelihatan. Nah, berarti lanjutkan perhitungan. Kita buat persamaannya ya, jangan lupa wajib sama dengan 0. Wajib ya. Oke, dari ini dulu ya. A ini positif ya, 100 kali supaya jadi P apa? P per A ya. Kemudian I bintang jangan lupa ya. Waktunya 10 dijadikan P ya. Jadikan P. Ditambah ini sebelah kanan ya, F ini 7.000 supaya jadi P kali P per F. I bintang waktunya 10 juga, ini 10 kurangi 0. Kemudian sebelah kiri itu ada 5.000 ke bawah, berarti min 5.000. Ini sudah letaknya di P, di waktu ke 0, min 5.000. Sama dengan 0, wajib ditulis. Terus coba I pertama, I1, 15% ya.
Pak, apa harus 15%? Tidak, terserah ya, terserah. Ini percobaannya 15%. Masukkan ke faktor bunga ini ya, dilihat di tabel bunga, ketemunya minus min 2767. Kita masukkan 10% ya. Ternyata ini dilihat di tabel bunga masih tetap minus ya. Nah, kalau dimasukkan harganya sama-sama minus gimana? Yang paling gampang itu masukkan lagi I sehingga ketemunya nanti positif, bisa diinterpolasi ya. Jadi kalau menurut saya ini 15% minusnya paling besar, 10% minusnya berkurang. Supaya positif gimana? Apakah 20 apa kurang dari 10? Nah, ini semakin lama kan semakin turun minusnya. Berarti ya diturunkan aja ya. Coba lagi ini. 5% coba. 5% loh, ternyata positif kan hasilnya. Ini masukkan 5% hasilnya positif present worth-nya. Sehingga kita interpolasi antara 5% dan 10%. Ini ya, jangan pakai yang ini kejauhan ya. Jadi berapa tadi yang 10% tadi? Min 1686 ya. Plus yang 5% tadi 69. 69, sekian delta I ya, delta I sama dengan 69, sekian dikurangi 0 per 69, sekian min ini. Apa tadi yang 10% ini? Min 1686 kali delta I ya, 10 dikurangi 5%. Sama dengan sekian, 0,198. Tapi ingat, ini intervalnya masih terlalu jauh 5%. Kenapa? Nggak akurat. Supaya akurat bagaimana? Buat yang intervalnya kecil, 1% saja. Tahap 2. Jadi jawabannya gimana kira-kira? Kira-kira kisarannya itu 5% ya. 5%. Berarti 5% tetap kita ambil I1. Supaya dapat hasil yang negatif, bagaimana? Kecenderungannya tadi adalah begini ya. Nah ini, 5% ini sudah positif. Supaya dapat hasil negatif, bagaimana? Nah, berarti ambil 6% gitu ya. Jangan 4%, loh, tambah besar positifnya. Ambil yang 6%. Ini ya, coba I2 6%. Masukkan di persamaan nih. Cari di tabel bunga, ketemunya benar minus 355, sekian. Interpolasi lagi antara 5 dan 6. 5 dan 6% ini ya. Seperti tadi ya, delta I sama dengan 69 ini ya, nilai present worth-nya. 69,5 sekian min 0 per 69, sekian min ini. Ya, 355 kali 6 dikurangi 5 ya, 1%. 0,164. Jadi I bintang sama dengan 5% ini kan mulainya ini. Ini kan mulainya nih, yang tadi itu ya, sebelah kiri 5%. Ditambah dengan 0,164. Berarti I bintang sama dengan 5,164%. Sudah berhenti di sini. Kenapa? Sudah 1%. Ya, selisihnya. Ya, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau perhitungan rate of return berdasarkan annual worth? Sebenarnya prinsipnya sama dengan cara present worth ya, persis sama, cuma persamaan yang digunakan adalah persamaan annual worth. Untuk contoh yang ini tadi, ini ya. Nah, kita pakai annual worth. Bagaimana? Ini sudah A ya, 100 gitu, ini sudah A, 100 plus 7.000 ini F. Supaya jadi A bagaimana? Kali A per F, I bintang, waktunya 10. Min 5.000, supaya jadi A bagaimana? Kali A per P, I bintang, waktunya 10. Gitu ya. Ini tadi. 100 ini sudah A, plus 7.000 ini di sebelah kanan, F, kali A per F, I bintang, waktunya 10, min 5.000 ini P ya, sebelah kiri, kali A per P, I bintang, waktunya 10, sama dengan 0, jangan lupa. Sama dengan 0. Tahap 1, masukkan 5%, karena tadi sudah ya.
Masukkan 5%, ketemunya di tabel bunga ini ya, kalikan, ketemunya 9, sekian. Coba 10% misalnya belum tahu ya, ketemunya min 274, sekian. Interpolasi antara 5 sampai 10% ini ya, 5 dan 10%, ketemunya 0,159. Jadi I pendekatannya 5,159. Ini kan masih rentangnya masih jauh ini. Ya. Maka tahap kedua lakukan untuk 6%. Untuk 6% bagaimana? Masukkan 6% ya di sini. Faktor bunga. Ketemunya benar min 48. Yang 5% tadi ketemunya positif. Berarti antara 5 dan 6% ya. Jadi interpolasi delta I sama dengan 9, sekian tadi. Ini yang nilai untuk nilai annual worth untuk 5% ya. Min 0 per nilai annual worth untuk yang 5% min ini ya. 48 kali 1%, 6 dikurangi 5. Sama dengan 0,157. Jadi I bintang sama dengan 5% ditambah delta I. 5,157%. Apakah sama jawabannya tadi? 5,164 nggak sama, tetapi kalau dibulatkan 2 digit. 5,16 di sini 5,16. Ya itulah ya, makanya hasil dari IRR, cara coba-coba ini memang tidak terlalu akurat, tidak terlalu, tapi pendekatannya sama ya, sama. Nah, kalau Anda pengen akurat, ya ini didekati lagi ya intervalnya, sehingga nanti saya yakin hasilnya pasti akurat. Prinsip metode numerik. Contoh berikutnya ini. Ya. Ada arus dana seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada kenaikan ya, mulai dari tahun 1 sampai 13. Pertama 600, 700, 800, 900 dan seterusnya sampai 1800 ya. Kemudian di tahun ke-13 ada 2000. Coba ini kira-kira positif apa negatif? Cek dulu ya. Cek dulu. Ya, kita gunakan Excel ya untuk ngecek. Tadi tahun pertama, tahun ke-0 ini ya, min 5000. Kemudian tahun ke-1 positif 600, setiap tahun nambah 100 ya sampai tahun ke-13. Kita ketikkan 600. Kemudian setiap tahun nambahnya 100 dari tahun sebelumnya. Ini ya. Sampai tahun ke-13. Benar ya? Tahun ke-13 1800. Benar? Kemudian di tahun ke-13 ada lagi 2000. Ini kita edit ditambah 2000. Ya. Coba dicek ya, apakah nilai totalnya ini positif. Langsung aja dijumlah. Ya, dijumlah. Dan hasilnya positif. Nah, berarti bisa dilanjutkan untuk menghitung nilai I bintang ya. Kita delete ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita buat persamaannya ya. Kalau seperti ini tuh yang paling enak pakai present worth ya. Karena kalau annual worth ini ya bisa sih ya, bisa sebenarnya. Kita pakai present worth aja. Nah, coba 600 ini pakai garis bantu ya. Ini berarti A ya. 600 ini A. 600 kali P per A ini pakai present worth. Kemudian I bintang waktunya 13 ditambah dengan 100 itu kan G pertambahannya. Ya. 100 kali P per G I bintang waktunya 13 plus 2000 ini ya. Ini F kali P per F I bintang waktunya 13 min 5000 ini ke bawah. Min 5000 sama dengan 0. Ini sudah P ya, nggak usah kali apa-apa. Sama dengan 0. Coba-coba pakai 15% itu ya. Masukkan 15% ini. Cari di tabel bunga, dihitung, ketemunya 988. Ya. Yang 15%. Kemudian supaya dapat, ini positif ya. Supaya dapat satu hasil negatif,
Maka bagaimana? Apa kurang dari 15 apa lebih? Nah, semakin ke kanan itu semakin turun. Berarti pakai yang lebih dong. 20% ya. Masuk ini ya, di persamaan 20%. Dicari di tabel bunga, ketemunya minus 434. Interpolasi ya. Antara 15% dan 20% nggak saya tulis ya. Ketemu delta I-nya 3,47. Jadi I pendekatan pertama adalah 15% ditambah 347, 18,47%. Ya, ini pendekatan pertama. Terus tahap kedua kita masukkan 18% ini ya. Nah, 18% ketemunya positif. Ya, ketemunya positif. Maka I2-nya kita ambil yang supaya negatif berapa? Ya 19% ya, supaya negatif. Ya, ketemunya benar negatif. Selisihnya sudah 1%, maka kita hitung delta I, ya, interpolasi antara 18 dan 19%, ketemunya 0,253%. Jadi, I sama dengan 18% ditambah dengan delta I, 18,253%. Nah, ini ya sudah ketemu. Itu tadi adalah cara menghitung I bintang ya. Nah, saya sampaikan ya cara cepat untuk menghitung karena ini kan coba-coba ini tahap 1, tahap 2, tahap 1, tahap 2. Kelamaan maka Anda boleh menggunakan cara ini. Perhatikan ini. Ini di Excel. Syaratnya adalah 1 tahun itu 1 angka. Kalau 0 boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu ada 2 angka. Nggak boleh ya. Dijumlah dulu seperti ini. Nah, ini ada 1.800 tadi terus ditambah 2.000. Nah, itu boleh ya. Kalau ini dijumlah dulu ini. Nah, ini 1 angka. Terus fungsinya yang kita gunakan adalah ya, sebentar. Ini IRR atau I bintang ya. I bintang sama dengan pakai fungsi IRR. Sama dengan IRR ya. Mulai dari ini sampai bukan sampai B16 sampai ini loh ya 15 ini. Nah, enter. Kok 18%? Iya, ini kan belum di munculkan ini increase desimalnya. Nah, mau dimunculkan lebih panjang? Bisa ya, 2,46. 3 digit aja ya. 18,246. Ya. Hasilnya dibandingkan dengan tadi 18, nah ini 253 ya. Nah, ini karena apa? Karena belum cukup akurat ya, belum cukup akurat ini ya, meskipun ini sudah 1% selisihnya. Yang paling dapat dipercaya adalah hasil dari Excel. Nah, coba ya yang tadi ya. Yang tadi. Ini yang pertama. Sekarang yang tahun arus dana. Ya. Ini yang pertama tadi. Ini ya. Nih. Tahunnya 0 sampai 5. Kita tulis saja tahunnya ya, nggak boleh nggak boleh kosong sampai 5. Kemudian arus dananya sesuai dengan ini tahun ke-0 min 1000 ya. Min 1000. Kemudian tahun ke-3 5.500. Tahun ke-5 1.500. Begini. Ya. Ini kalau dijumlah pasti positif ya. Oh, ini 1.500 ini sudah lebih besar. I bintang gitu. Sama dengan IRR. Terus di blok gini. Kurung tutup. Ini salah. Kenapa? Kok 50%? Padahal tadi hasilnya adalah 16,9044. Salahnya di mana? Catat ya. Ini tidak boleh kosong ya. Ini salah. Nggak boleh. Jadi harus dikasih angka 0. 0. 0 ya. Jadi nggak boleh kosong. Nah, ya.
Beda, terus didetailkan ini increase desimal. Dan hasilnya 16,902. Nah, sedikit-sedikit ya yang benar adalah yang di Excel. Nah, ya kan? Nah, gitu. Ya. Jangan dibiarkan kosong ya. Nah, yang ketiga tadi kita hitung lagi yang ini ya. Nah, ini sampai 10 waktunya ya. Tahun harus dana 0, 1, nah, sampai 10. Nah, terus ini tahun ke-0 min 5.000. Kemudian ada dana 100 dari tahun 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Nah, ini. Terus di tahun ke-10 ada dana lagi ke atas ya. Positif 7.000. Ya, ini tinggal ditambah ya, ditambah 7.000. Nah, gitu kan? Perlu dicek, sudah jelas ya, antara 7.000 dengan 5.000 besar yang ini ya, penerimaan pasti bisa, langsung nggak usah dicek ya. Kalau Anda nggak yakin, dicek dulu. I bintang sama dengan kita pakai fungsi IRR, kemudian di blok, nah, jangan kebacut ya, jangan kebablas. Enter. Nah, terus kemudian di increase desimal. 5,157 hasilnya berapa tadi? Ya, ini ya. Hasilnya kalau pakai cara, hasilnya 5,157. Betul, tepat. Ini kalau pakai cara annual word. Kalau pakai cara present word, 5,164. Ya, mirip-mirip lah ya. Tapi yang paling tepat adalah yang dari Excel. Kesimpulan. Nah, ini ya, perhatikan ya. Saya membuat cara memudahkan Anda ya. Hitunglah IRR ya. Hitunglah IRR menggunakan fungsi IRR di Excel. Ini ya. Ini hanya untuk pendekatan saja. Hanya untuk pendekatan saja. Jadi biar Anda nggak meraba-raba ya. Nah, untuk mengerjakan di itu loh di tugas, biar nggak meraba-raba, hitunglah IRR menggunakan fungsi Excel. Kemudian yang kedua, ini 1, 2 gitu ya. Ya, nanti aja. Nah, ambil nilai bulat I bintang hasil dari perhitungan Excel tadi. Nah, ini ya. Hitunglah I bintang gitu aja ya ini biar sama. Hitunglah I bintang menggunakan fungsi IRR di Excel. Ambillah nilai bulat I bintang, misalnya ini ya, ambil 18. Ini ambil 16. Ini ambil 5. Ya. Ambillah nilai bilang bulat sebagai nilai I1. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hitung setelah diambil I1 ya, hitung nilai present word atau annual word 1 ya.
Ini dari I1 tadi itu. Dari I1 yang ini ya. Terus kemudian yang keempat, berdasarkan nilai PW1 itu ya, berdasarkan nilai PW1 atau AW1 ya, tentukan nilai I2 ya, gitu ya. Dengan ketentuan semakin ke kanan maka nilainya turun, nilai PW atau AW turun, lebih kecil ya, turun. Nah, jadi artinya apa? Kalau dari hasil I1 itu nilainya positif PW, maka Anda harus mendapatkan satu nilai yang negatif ya. Jadi sebelah kanannya. Kalau berdasarkan PW1A1 itu nilainya negatif ya, I1 tadi, maka Anda harus mendapatkan nilai positif. Berarti ambil sebelah kiri gitu ya. Ini artinya ini 5. Nah, terus ini ya, ini dengan ketentuan selisihnya 1% ya. Selisih I1, I2 dan I1. I1 dan I2 ya. Harus 1%. Nah, gitu ya. Nanti. Nah, gini. Ya, udah kelihatan ya. Terus setelah ketemu I1, I2, PW1, PW2, hitung ya dulu. Hitunglah nilai PW2 atau AW2 dari I2. Terus ke-6, hitunglah nilai I bintang dari interpolasi antara PW, antara dua nilai itu ya, antara dua nilai hasil I1 dan I2. Nah, gitu ya. Boleh PW1, PW2, boleh AW1, AW2 gitu ya. Nah, sudah selesai. Jadi nggak usah pakai coba-coba yang langkah 1, langkah 2, dan seterusnya ya. Nah, pendekatannya langsung saja, pura-puranya ya. Anda itu, apa namanya, ngambil I-nya, pendekatan pertama itu langsung saja berdasarkan ini ya. Ini nggak usah ditulis, ini langsung aja dihitung di Excel. Nah, jadi contohnya tadi, langsung aja pakai 18%. Yang pertama tadi langsung pakai 16%, ya. Yang ini loh contohnya ini. Nah, yang ini ya, ini tadi, ini kan ketemunya kan 16, sekian. Nah, kalau Anda hitung pakai Excel, ini kan 16,9. Langsung aja pakai 16 gitu. I1-nya 16. Nah, I2-nya nanti lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu I2-nya. Kalau 16 itu hasilnya positif, maka Anda harus menggeser ke kanan 17% supaya dapat negatif. Nah, gitu ya. Terus contoh yang kedua tadi ini ya. Langsung ambil 5%. Ini langsung ambil I1-nya 5%, nggak usah seperti ini ya. Nah, langsung 5%. Kalau hasilnya itu positif, maka Anda harus geser ke kanan. 6% langsung. Nah, gitu ya. Jadi langsung aja, ini kan sekitar ini kira-kira. Nah, demikian juga dengan yang ketiga. Yang ketiga ini tadi ya. Ini langsung I1-nya 18% aja. Nah, 18%. Kalau ini ya, kalau hasilnya positif, langsung geser ke kanan. 19%. Kalau hasilnya negatif,
langsung geser ke kiri 17%-nya, seperti itu ya. Itu adalah cara untuk menghitung I bintang. Sementara sampai di sini dulu kuliah kali ini ya untuk perhitungan IRR, Internal Rate of Return. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.